Oke, selamat pagi buat kita semua untuk kelas 12. Hari ini hari yang bahagia, kita berjumpa di mata pelajaran fisika. Mata pelajaran fisika, mata pelajaran yang menyenangkan. Fisika itu dengan buku seperti ini. Oke, saya harap keadaan kamu sehat, semangat untuk belajar hari ini. Maka materi kita pada hari ini masih seputar materi yang kemarin, yaitu mengenai medan magnetik. Kemarin sudah saya jelaskan salah satu contohnya itu medan magnetik pada kawat yang lurus. Sekarang kita membahas soal. Saya akan membahas 2 soal dari buku dan nanti ada soal berikutnya kamu yang mengerjakan. Oke? Maka silahkan kamu buka buku kamu yang halaman 75. Yang pertama itu nomor 1, maka akan saya jelaskan sebagai berikut ini. Oke, kita akan bahas soal di sini, latihan soal. Kita ambil aja soalnya itu dari buku, yaitu halaman 75 nomor 1. Oke, kalau kamu sudah buka buku kamu, di sana akan ada diketahui. Yang pertama itu diketahui. Diketahui itu yang pertama ada I1. Arus yang pertama nilainya itu adalah 3 ampere. Oke, selanjutnya diberitahu di sana arus yang kedua nilainya itu adalah 12 ampere. Dengan arah arus yang sama. Jarak antara kedua kawat berarti di sini R-nya itu berapa? R-nya itu adalah 30 cm. Letak sebuah titik yang berada di antara kedua kawat yang memiliki induksi magnetik 0 diukur dari kawat yang pertama adalah berapa? Oke, yang ditanya di sini adalah berapakah besar induksi magnetik di suatu titik? Maka kalau dia digambarkan seperti ini. Oke, yang ditanya di sini, nilai daripada R1. Ya kan? Karena katanya dari kawat yang pertama. Maka kalau digambarkan dia, misalkan ini adalah kawatnya, arahnya itu sama, ada 2 buah kawat dengan arah yang sama. Maka kita misalkan yang ini, arahnya ini kita misalkan ke atas, sama-sama ke atas, boleh dia sama-sama yang ke bawah. Kita misalkan ini adalah kawat yang pertama dan ini adalah kawat yang kedua. Katanya itu adalah letak sebuah titik yang berada di antara kedua kawat. Berarti titiknya itu berada di sini. Kita misalkan dia berada di sini. Jarak antara kawat pertama dan kawat yang kedua, jaraknya ini adalah 30 cm. Maka dari kawat pertama ini sampai ke titik ini, itulah dia yang ditanyakan. Maka bagaimana penyelesaiannya? Maka penyelesaiannya seperti berikut ini. Kalau kita ingat persamaan daripada induksi magnetik, ya kan? Induksi magnetik, nilai daripada induksi magnetik B sama dengan mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A atau dikali dengan R, dikali dengan jaraknya. Maka ketika di sini kita misalkan ini adalah titik P, titik partikelnya. Maka boleh kita buat di titik P, B di titik P nilainya itu sama dengan sama dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh kawat yang pertama dikurang dengan medan magnetik yang dihasilkan oleh yang kedua. Ya kan? Kenapa dia dikurang? Karena seperti ini, sesuai dengan arahnya, misalkan kalau untuk kawat yang pertama itu di sebelah kanan, ya kan? Titik P itu kan berada di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan ini dia, itu bagaimana? Itu dia menjauhi, berarti itu adalah cross. Ya kan? Sedangkan untuk kawat yang kedua, di sini dia dot. Ya kan? Di sini dia dot. Karena dia menuju si pembaca. Sedangkan yang ini dia menjauhi si pembaca untuk yang pertama. Artinya bagaimana? Artinya itu arahnya itu dia berlawanan.
Kalau arahnya itu berlawanan, kenapa dia berlawanan? Karena tadi satu dia menjauhi, satu dia mendekati. Otomatis di sini dia di sini dia berlawanan. Kalau dia berlawanan, maka dia harus kita cari selisihnya secara vektor. Maka persamaannya itu menjadi bagaimana? Maka induksi magnetik di titik P tadi nilainya bernilai 0. Maka 0 sama dengan B1 dikurang dengan B yang kedua. Maka B yang kedua ini kita pindahkan ke sebelah. Maka nilainya bagaimana? Maka nilainya itu menjadi B2 sama dengan B1. Maka kalau kita masukkan nilainya, persamaannya itu menjadi bagaimana? Persamaannya itu menjadi mu0 dikali dengan I2 dibagi dengan R, ya kan? R yang kedua sama dengan mu0 dikali dengan I1 dibagi dengan R1. Maka karena mu0 dengan mu0 nilainya sama. Di sini masih ada 2V. Ini juga 2V, ini 2V. Nilai mu0 itu sama ketetapan, maka boleh kita coret karena dia sama dengan. Maka 2V dengan 2V juga kita coret, maka tinggallah dia I2 per R2. Maka di sini saya buat I2 per R2 sama dengan I1 per R1. I1 per R1. Maka tinggal kita masukkan I2-nya tadi berapa? I2-nya adalah 12 ampere dibagi dengan R2. Kita misalkan R2 itu yang ini. R2 ini adalah X, maka nilainya itu jangan R2X. Kita misalkan R1 itu adalah X. Maka R2-nya berapa? R2 ini adalah 30 dikurang dengan X, ya kan? 30 dikurang dengan X. Maka nanti kita mencari nilai daripada X. Maka nilainya R2. R2 itu berapa? 30 dikurang dengan X. Sama dengan I1. I1-nya berapa? I1-nya adalah 3 ampere dibagi dengan X. Maka ampere dengan ampere bisa kita coret. 12 dengan 3 di sini tinggal 4. Maka kalau kita selesaikan nilainya itu menjadi bagaimana? Maka tinggal kita kali silang. 4 kali X nilainya adalah 4X. 4X sama dengan 30 dikali dengan 1, ya kan? Nilainya adalah 30. Minus X dikali 1 nilainya adalah minus X. Maka tinggal kita selesaikan. Kita pindahkan X ini ke sebelah. Maka nilainya 4X ditambah X sama dengan 30. Maka 5X sama dengan 30. Maka X-nya itu berapa? X-nya 30 per 5. Nilainya sama dengan 6 cm. Berarti nilai X itu yang di sini, nilai X-nya ini bernilai 6 cm. Maka pilihannya itu adalah A. Inilah dia cara penyelesaiannya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Ini soal terakhir yang akan saya jelaskan di sini. Yang nomor 3, yang halaman 76 di sini sudah saya gambarkan, sudah saya pindahkan apa yang diketahui pada soal. Maka di sini penjelasannya akan saya buat. Saya bacakan soalnya. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya sudah ada juga. 2 kawat masing-masing mengalirkan arus listrik I1 1 ampere. Yang ini dia 1 ampere, arahnya itu mengarah ke atas. Selanjutnya I2 adalah 2 ampere. Itu yang ke bawah, ini yang ke bawah. Sebuah titik P berjarak 4 cm. Katanya 4 cm dari kawat pertama, dari kawat ini. Berarti 2 cm, 2 cm, 4. Ya, pas. Dari kawat pertama dan 2 cm dari kawat yang kedua. Gambar dan arah besar dan arah induksi magnetik di titik P itu berapa? Yang ditanya itu adalah berapakah besar induksi magnetik di titik P dan arahnya. Seperti yang saya jelaskan kemarin, untuk menentukan arahnya itu menggunakan apa? Menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini. Jempol ini menyatakan apa? Ini menyatakan arah arus listriknya. Sedangkan yang ini arah daripada medan magnetiknya. Ini dia menjauhi si pembaca, sedangkan ketika dia balik lagi seperti ini, dia itu memutar, ini dia masuk, ya kan? Masuk ke daerah pembaca atau menjauhi si pembaca. Sedangkan kalau dia berputar, maka di sebelah sininya nanti, misalkan yang ini dia
Oke, misalkan yang ini, kalau yang di sebelah kanan pulpen ini dia yang di sebelah sebelah sini, oke, yang saya gerakkan itu dia menjauhi. Sedangkan kalau yang sebelah sini dia bagaimana? Itu dia mendekati si pembaca. Dia posisinya seperti ini. Inilah arahnya. Oke, itulah dia. Maka kalau kita selesaikan dia seperti ini. Kita selidiki dulu satu-satu. Untuk untuk arus pada kaut yang pertama itu mengarah ke atas. Maka di titik P ini bagaimana dia? Di titik P ini dia menjauhi, ya kan? Otomatis dia di sini akan menjauhi, ya kan? Seperti ini dia. Berarti di titik P ini yang di sebelah kanan P1 ini dia akan menjauhi. Maka di sini nilainya apa? Di sini dia bernilai cross. Sedangkan untuk yang kedua, karena dia ke bawah, kebalikannya. Ya kan? Kebalikannya. Maka di sini dia apa? Di sinilah dia untuk dot, untuk yang kedua, sedangkan di sinilah dia untuk yang ininya, dia di sini juga cross. Artinya bagaimana? Artinya untuk BP itu dia bernilai positif karena sama-sama cross dia. Kalau dia satu cross, satu dia dot, berarti itu selisih. Berarti dia dikurangkan. Sedangkan kalau dia dot dengan dot, maka itu sama aja, dia dijumlahkan. Artinya kalau sejenis dia, maka dia di sini dijumlahkan. Sedangkan kalau berlawanan dia, maka di sini dia selisihnya. Maka boleh kita buat di sini B yang pertama ditambah dengan B yang kedua. Otomatis di sini bagaimana dia? Di sini dia menjauhi si pembaca. Kalau dia menjauhi si pembaca bagaimana? Kalau dia menjauhi si pembaca, maka itu sama saja dia masuk ke bidang kertas. Maka masuk ke bidang kertas. Maka yang di pilihan A itu dia boleh jadi itu pilihannya karena di sana dia masuk. Yang B itu otomatis salah karena dia keluar, ya kan? Yang C itu dia masuk. Ya, itu bisa benar. Yang D itu dia keluar, itu salah. Yang E dia masuk, berarti itu benar. Berarti pilihan yang benar itu antara A, C, E. B sama D itu sudah jelas salah. Oke, maka bagaimana penyelesaiannya? Maka kita selesaikan. Maka untuk B di titik P, medan induksi di titik P, maka B1. Persamaannya bagaimana? Mu 0 dikali dengan I1 dibagi dengan 2V dikali dengan R1 ditambah dengan berapa? Nilainya adalah mu 0 dikali dengan I2 per 2V dikali dengan R2. Oke, kalau kita perhatikan, terjadi kesalahan di sini. Kesalahannya di mana? Tadi di sini untuk yang pertama ini di titik P itu bagaimana? Di sini dia otomatis cross, ya kan? Sedangkan kalau yang kedua di sini dia adalah dot, berlawanan dia, bukan searah. Ya, seperti penjelasan saya tadi itu, kalau dia berlawanan maka di sini negatif. Ya, tadi salah saya menjelaskan. Untuk yang ini menentukan arahnya, maka di sini dia adalah yang negatif. Maka kalau kita selesaikan dia, maka nilainya boleh kita buat seperti ini, mu 0 per 2V dikali dengan I1 per R1, maka dia dikurang dengan I2 per R2. Oke, maka kalau kita masukkan dia, nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah 4V kali 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 2V dikali dengan I1 1 ampere dibagi dengan jaraknya itu adalah 4 cm atau 4 kali 10 pangkat minus 2 meter. Maka dia dikurang dengan 2 ampere per 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita selesaikan, ini bisa habis, tinggallah di sini dia 2. Maka nilainya ini kalau kita selesaikan 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan, kita samakan penyebutnya, nilainya itu adalah 1 ampere dibagi dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 dikurang dengan berapa ini? 2 ampere, berarti sama-sama kali 2, nilainya 4 ampere per 2 kali 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita selesaikan, nilainya ini menjadi 2 kali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 1 dikurang dengan 4. Maka nilainya adalah minus 3 ampere dibagi dengan, ini bukan 2 lagi tapi sini 4.
per 4 kali 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita selesaikan 2 dengan 4 habis di sini tinggal 2. Maka kalau kita selesaikan dia untuk medan induksi di titik P nilainya itu sama dengan medan induksi di titik P nilainya sama dengan minus 3 per 2 dikali dengan 10 pangkat minus 7 dibagi 10 pangkat minus 2. Maka nilainya adalah 10 pangkat minus 5. Maka kalau kita selesaikan dia minus 3 per 2. Minus 3 per 2 itu adalah minus 1,5 kali 10 pangkat minus 5. Tanda minus ini dia menyatakan bagaimana? Tanda minus ini dia menyatakan untuk yang kedua itu apakah dia masuk atau dia mendekat. Maka dia di sini adalah mendekati daripada si pembaca. Kalau mendekati daripada si pembaca itu sama saja dia masuk mendekati bidang pembaca, maka itu adalah yang keluar. Maka pilihannya itu dia adalah yang D. Itulah dia penjelasannya. Oke, baik. Untuk tugas kamu akan saya sebutkan di sini. Tugas kamu silahkan kamu kerjakan itu nomor 4 yang halaman 76. Oke, tugas saya buat di sini. Tugas. Oke. Nomor 4. Nomor 4, nomor 6, dan satu lagi itu yang halaman 78. Oke, kalau ini tadi halaman 76, ya ini halaman 76, sedangkan yang satu lagi itu nomor 3 halaman 78 bagian B. Itulah tugas kamu untuk hari ini. Oke? Demikian dulu penjelasan saya untuk hari ini. Ada 2 soal sudah saya kerjakan, maka sudah saya lampirkan juga tugas kamu apa yang kamu kerjakan untuk hari ini. Ada 3 soal saya berikan, maka silahkan kamu kerjakan. Nanti hasilnya itu kamu foto dan kamu masukkan ke Google Classroom dan nanti akan saya cek. Oke. Terima kasih buat kamu yang sudah menyaksikan. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Belajar dari rumah itu menyenangkan. Artinya kamu bisa merdeka untuk belajar. Bisa kamu bebas membuka internet, membuka buku lain atau yang sebagainya. Itu aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan memberkati. Horas.